Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Amma ba'du faqala al-musannifu rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi insyaallah ta'ala amin ya rabbal alamin. Segala puja tepuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beriring salam mari sama-sama kita hatur sajikan ke pangkuan revolusi alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau. Yang kami hormati kepada Abu Imam Syi, kepada panitia pengurus masjid, baik panitia pengurus pembangunan dan pengurus harian masjid, kepada seluruh jamaah yang telah berhadir pada kesempatannya. Marilah getanya kita address sedikit pembahasan getanya supaya getanya teringat kepada kelanjutan daripada pembahasan yang kalau tertinggal pada minggu yang lalu. Jadi sah bagi seseorang untuk mewasiatkan hartanya bagi pembangunan bagi masjid ke masjid yang tawasiat. Maka oleh pihak nadir, oleh pihak pengguna wasiat, maka dengan inisiatifnya dan dengan suatu kemaslahatannya boleh menggunakan harta wasiat tersebut yang diwasiatkan kepada masjid. Yang pertama untuk pembangunan masjid dan yang kedua untuk kemaslahatan masjid. Dan begitu pula sah wasiat apabila kita berwasiatkan kepada Ka'bah untuk pembangunan Ka'bah dan untuk perbaikan dan untuk pembangunan pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari menurut satu kaul daripada beberapa kaul para ulama yang menyatakan yang bahawa seseorang mewasiatkan hartanya untuk Ka'bah, maka boleh ditasarufkan untuk kepentingan kemaslahatan kaum fakir dan miskin yang berada di sekitar Ka'bah. Kemudian walau ausa li masjidin sayubna lam tasih wa in buniya qabla mautihi illa tab'an. Dan jikalau mewasiatkan oleh seseorang li masjidin bagi masjid sayubna yang selagi akan dibangun, lam tasih niscaya tiada sah wasiat. Tidraurung na kekayaan ke sertuh atau 1 miliar. Kemudian gejok sertuh 50 juta gejok kepada masjid yang belum dibangun. Karena awate li masjidin sama dengan jih masjidnya adalah sekurang-kurangnya fondasi masjid itu sudah digarap, kagecor. Nyan kaukeun kepada masjid. Awate dana iktikaf, danit iktikaf di dalam fondasi pembangunan masjid tersebut, maka sudah sahlah iktikaf. Tetapi nyo masjid kalau mupat dalam fondasi. Belum ada penggarapan untuk pembuatan fondasi masjid. Maka wasiat yang diwasiatkan oleh orang yang mewasiatnya, maka wasiat tersebut tidak sah. Wa in bunia dan sekalipun dibangun qabla mautihi sebelum meninggalnya orang yang mewasiatkan. Musuji nyolong wasit apabila singah meninggal lung, maka sebahagian daripada harta lung tajuk kepada masjid, papan masjid yang ini pegot yang bandakun. Awate kalau kita ucap lagi nyan dalam ucapan kau nya kira-kira kana lebulun deh ucap wasiat buno.
kemudian dibangun masjid tersebut, maka hukum wasiat tersebut pun juga itu tidak sah. Hansah wasiat. Jadi artinya hansah tak pergunakan tata saruf harta yang diwasiatkan kepada masjid yang selagi akan dibangun. Illa tab'an, kecuali hal keadaan tapi ikut kepada masjid yang lain. Nyo mituji bila singah meninggal lung, tajuk hartanya sebahagian untuk pembangunan masjid Jabal Nur. Olehnya untuk 4 masjid untuk yang akan dibangun, tajuk bacut. Yang lagi yang sah. Walaupun gudih masjid yang golong dibangun. Tabu'an. Hal illa tabu'an kecuali hal keadaan mengikutkan. Jadi dapat ikut harta wasit gedanya kepada masjid yang sedang masjid dan tajuk kepada masjid-masjid yang akan dibangun. Yang lagi lanjut. Wakila dan dikatakan orang tabutulun batal oleh wasiat. Wakila dan dikatakan orang tabutulun batal oleh wasiat. Fima pada barang-barang lau qala. Jikalau berkata oleh seseorang aratu tamlikihi, aku berkehendak akan memperbilikkan hartaku untuk masjid, untuk pembangun untuk masjid. Jadi batulah wasiat apabila seseorang mengatakan lau qala aratu lung hendak lung ne wasit harta lung kepada masjid yang selagi akan dibangun. Nyan hukum ji han diterima atau han tembus wasiat. Pakan han tembus wasiat karena pada tempat yang diwasiatkan itu belum ada tempat ji. Anak pada pedu belum. Maka hansah wasiat daripada harta seseorang yang akan diwasiatkan. Pakiban contoh waka imaratin nahwi kubatin, dan seperti pembangunan seumpama kubah ala kabrin di atas kubur nahwi alimin fi ghairi musbalatin, dan seperti pembangunan seumpama kubah di atas kubur, seumpama kubur orang alim fi ghairi musbalatin, pada selain kubur yang diwakafkan. Olehnya lam sah dawasiatkan sesuatu pada kubur seorang yang alim. Tepat tengah bila lung meninggal, tajuk hartanya untuk pembangunan kubur, bak kubur tungku pulan saji. Bak kubur tungku cetring misalnya jino. Ya kan akan dikenal kemasyhurannya seorang yang alim, seorang yang bijak. Maka wasiat yang lagenyan kepada pembangunan kubur orang alim nyan sah mentong. Karena pakon selain kubur orang alim tersebut dimakamkan pada tempat kuburan umum. Teman menyokubur sabah kubur urang alim ke kubur ji bak tempat kuburan rame-rame. Itu lagi bak nanya empat di jam nasa. Nyan adalah tempat pengkuburan umum. Lagi bab ini halunya tempat perkumpulan umum. Karena awak tak terpegat kuburan gedanya hinan, kemudian tak pegat bangunan lom hinan di tempat kuburan umum tersebut, sehingga menyita tanah, menyita ruang yang lain. Karena apabila ada pedang sebuah bangunan di atas tempat perkuburan umum, kemudian sehingga menghalang bagi orang lain untuk menguburkan jenazah keluarganya atau jenazah familinya, maka terhalang dengan sebab bangunan tersebut, maka dihukumkan itu
tidak boleh, tidak sah. Tetapi munyo kebegai kuburan pak lampuh ro ke. Atau bak bini bak taga lampuh rumah ke masjid. Nyan hukum ji jud. Jud wasiatkan harta untuk pembangunan kubah pada kubur orang yang dikenal alimnya. Wa waqa'a fi ziyadatil ibadi, dan terdapat pada ziyadal ubudi, walau ausa bi ay yudafna fi baitihi batalat wasiatu. Dan terdapat di dalam kitab Ziyadatul Ubadi. Dan jikalau seseorang mewasiatkan bi'ay yudfana, dengan bahwa diwasiatkan menguburkan fi baitihi pada rumahnya sendiri, batalat wasiatu, niscaya batallah oleh wasiat. Urang tengah sakit atau urang sehat-sehat, bak geduk-duk ke pegah bak anak ke atau ke pegah pada rumah ke. Nya bila lung singa meninggal, maka lung ka kubur di dalam rumah. Dalam rumah kubur. Bak rumah ada ke? Kan bak rumah anak ke dan kan bak rumah ke bak rumah ada kubur. Nyan pagiban hukum ji. Batalat wasiatu, niscaya batallah oleh wasiat. Jadi wasit yang dah wasit yang lagainya nyan hukum ji hansah wasit. Ijo tengah mati kedanya dayu kubur dalam rumah. Pakon hansah karena pada harta yang kedanya tinggalkannya adalah sudah berubah kepemilikan. Kepemilikannya kan le abadi daripada kedanya miliki, tetapi sudah berubah kepemilikannya kepada anak kedanya, kepada perumah kedanya, atau kepada ahli waris yang lain. Maka hansah bagi kedanya tawasiatkan untuk tayu kubur jenazah kedanya di dalam rumah roh sendiri. Wa kharaja bi jihadil hilli jihadal maksiyati ka imaratin ka nisyatin wa asyraji fiha wa kitabati nahwi tauratin wa alimin mahrumin. Dan keluarlah dengan jalan yang halal, jihadal maksiati, akan jalan yang maksiat atau akan arah yang maksiat. Bagi contoh kaimaratin seperti membangun, kanisyatin seperti membangun gereja, wa isyrajin dan lampu-lampu fiha pada gereja, wa kitabatin dan seperti menulis, nahu tauratin nahu seumpama Taurat, wa ilmi muharrimin dan ilmu yang diharamkan. Tawasiat nyo singo bila lung mati, sebahagian daripada harta lungnya kaju atau diserahkan untuk pembangunan gereja, atau sebahagian harta lungnya untuk awate lung kahanali jo untuk pakai lampu yang di dalam gereja. Yang hukum ji hansah. Anak bakal hansah karena gereja, lampu-lampu yang diterangi di dalam gereja itu adalah merupakan tempat yang maksiat menurut pandangan daripada pandangan syariat. Lanjut. Nyan ditebit daripada kata-kata halu tawasiatkan kepada tempat-tempat yang dihalalkan adalah tempat yang terlarang, adalah lagi tawasiat harta kedanya untuk pembangunan gereja, untuk pembangunan blow lampu untuk puterang dalam gereja yang pun juga lanjut. Kemudian wa isyrajin fiha wa kitabatin,
dan cok biayanya tengah daripada harta lungnya untuk supaya ditulis untuk bayar ongkos penulisan kitab Ji. Contoh ka nahwi Tauratin seumpama kitab Taurat. Yang kitab Taurat kan kitab sudah dimensuhkan di dalam Islam, tetapi Tauratnya jino yang digunakan oleh kaum Nasrani. Maka tacok de harta bagdanya tawasi tinggal orang wate meninggal cok kitabnya juk kurung tulis kitab Taurat. Yang hukum ji hanjur. Hansah wasiat yang lagayan. Dan kepada biaya untuk juk biaya kepada orang yang mengajarkan ilmu yang diharamkan. Nyo napek nyo apabila sengah lo meninggal, sebahagian daripada harta yang lo milikinya, tolong cok juk gure yang purna ilmu sihir maksudnya. Tolong cok pengnya untuk daya atau cok pengnya untuk yang purna ilmu, untuk cok yang purna ilmu sihir. Kepada orang yang mengajarkan ilmu sihir, maka tidak boleh diambil harta wasiat dan hansah wasiat kepada orang yang purna ilmu sihir untuk bayu engkau, atau kepada biaya orang yang purna ilmu yang harum yang pun juga hancur. Supaya hanya perledah ilmu sihir. Hoi perledah saja. Payah aja tubit luar kota atau luar daerah, ini hayutannya ilmiah. Berarti hanapeng. Jadi pegah ada sona urung yang ingin menyedekahkan atau menghibah harta atau hendak mewasiatkan harta. Maka singoh ahwate hanali maka juk harta yang dan wasiatkannya untuk keperluan orang yang menggunakan ilmu sihir. Yang hanjur. Hansah. Wa tasihu li hamli maujudin hilil wasiati yaqinan fatasihu li hamli infisala wa bihi hayatun mustaqiratun liduna sittatu ashhurin minal wasiyati au li arba'in sinina fa aqalla walam takul mar'atu firashan li zaujin au sayyidin wa amkana kaunul hamlu minhu li anna zahiru wujuduhu indaha linazratin wa ta'il syubhati wa fi taqdiriz zina isa'atun zanna biha na'am law lam takun firashan katun. Dan sah wasiat lihamlin bagi anak yang sedang dikandung yang maujud pada hilul waktu yakinan pada ketika waktu wasit hal keadaan yakin. Jadi sidro ayah gum kawin dua saja. Perumah yang gum kawin yang kedua tengah hamil. Maka gekun li ayah. Ba anak ge ba perumah awai atau ba perumah awai. Nya singa bila lung meninggal maka harta lung sebahagian tajuk kepada anak yang sedang dikandung oleh bak mak bim saji. Bak mak yang kedua. Nyan apabila kandungannya maujud pada saat nyan
pada saat ketika wasiat dan yakin kok nyan betul-betul nyan adalah sedang mengandung istrinya, fatasihu maka sah wasiat bagi anak yang sedang dikandung, infisaluhu yang akan lahir, wabihi dan dengannya kelahiran, hayatul mustaqiratun itu hidup yang berlanjut, liduna pada ruang lingkup 6 bulan, pada ruang lingkup 6 segala bulan, minal wasiati daripada orang yang berwasiat. Jadi sah tawasiatkan harta yang gedanya miliki untuk anak yang sedang dikandung oleh ibunya, dengan catatan kandungan tersebut terjadi maujud lahir bayi yang dikandung oleh ibunya udib yang mustaqirrah. Makna hidup yang mustaqirrah punya masa hidup di bawah ruang lingkup 6 bulan. Di bawah ruang lingkup 6 bulan, nyan udib anak nyan sah untuk diterima wasiat yang apabila diwasiatkan oleh seseorang baginya. Tetapi dia masih dalam kandungan. Awak lahir tengah nyan jut lakai. Tetapi dengan catatan masa ucap wasit tersebut kepada kandungan seorang ibu nyan harus ditinjau benar masa ucap wasit tersebut 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan. Teman menyo ilikan 6 bulan sampai 7 atau 8 bulan nyan masa ucap, nyan mandang masih diragukan. Atau 4 tahun. Nyo selama-lamanya hamil adalah 4 tahun. Lagi hamil mak Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Putun mak Imam Syafi'i kekandung Imam Syafi'i. Maka awate saat ucap wasiatnya kepada anak yang dalam kandungan, seandainya yang kebiasaan kelahirannya 9 bulan kandungan, maka harus ditinjau benar wate 6 bulan ke. Atau sekurang-kurangnya 6 bulan. 5 bulan tu nyo kalahir le ucap. Atau per bulan tu le ucap wasit kalahir. Nyan masih dalam ruang lingkup anaknya. Atau kepada sebanyak-banyaknya hamil 4 tahun Imam Syafi'i dikandung oleh ibunya, maka masa ucap wasiat kepada anak yang di dalam kandungan, bila kandungan tersebut 4 tahun yang mengandung, maka pada usia lewat daripada 5 bulan terhitung daripada 6 ke 7 ke 8 ke 9 sampai kepada petun nyan sah untuk diterima sah untuk menerima wasiat. Atau sekurang-kurangnya lagi bunuh saja le ucap 6 bulan, atau sekurang-kurangnya daripada 6 bulan, per bulan le ucap wasit kalahir, atau le bulan le ucap wasit kalahir, atau 2 tahun le ucap wasit kalahir bagi orang yang mengandungnya 4 tahun. Walam takun, dan ketentuan yang kedua walam takun mar'atu firasyan li zaujin, dan tidak ada perempuan itu yang setikar li zaujin bagi suaminya, au sayyidin atau bagi sayyidnya. Wa amkan kaunul hamlu, dan mungkin keadaan hamil minhu daripada suami atau daripada si sayyid, li'anna zahiru karena bahwa sungguhnya zahir wujudnya hamil
indaha pada ketika wasiat. Linadharatin karena sedikit watak syubhat karena sedikit watak syubhat. Pakan geyu tinjau ketentuan yang kedua, juta wasiat kepada anak yang sedang dikandung oleh ibunya. Dalam jangka waktu setelah diucap wasiat tersebut, berlahir 6 bulan atau 5 atau 4 bulan atau 2 bulan. Karena mana diperkirakan perempuan tersebut rep siga bergabung atau sabah tempat, baik dengan suami atau dengan Said. Nya renan tinjauanji. Renan tinjauanji sah tawasiatkan harta wasiat tersebut kepada anak yang sedang dikandung oleh ibunya. Olehnya lam linadrin karena sedikit watak syubhat wa fi takdiriz zina dan pada menyangka-nyangka berzina isaatin dan nubiha itu sebaik-baik itu seburuk-buruknya dan biha dengannya perempuan. Naam nyolagayan. Laulam takun firasyan. Jikalau tidak ada firasyan itu bersetikar katun semata-mata. Lam tasih niscaya tiada sah. Lam tasihul wasiatu niscaya tiada sah oleh wasiat qat'an hal keadaan kata. Teman menyo seandai ji antum pernah gu sabah tempat dua ge dan perumah dan suami nyan hukum wasiat yang tawasiatkan kepada kandungan seorang ibu maka hansah secara kata. Nya secara mutlak hansah tawasid. Bahkan hansah karena dikhawatirkan hinan tiba-tiba adanya kadaya merantau mesti kali mangtun ka hana ada wawo. Antum pernah bermusafah dengan puru? Antum pernah musafah dengan puru tu pada bawah tempat. Tiba-tiba karena berita hamil rumah. Atau tiba-tiba rumah tanya hamil bandawo segala. Bandawo. Yang diperkirakan dan diragukan terkadang-kadang anak yang dikandung oleh ibunya kan anak daripada bapak yang sah. Atau anak yang dikandung oleh lamid kan anak daripada anak si Said. Maka hansah tajuk wasiat kepada harta kepada anak yang sedang dikandung oleh seorang ibu yang apabila tidak pernah suami itu tidur satu tempat dengan istri selama 2 tahun atau selama setahun. Yang hansah. Ya. Nyan yang hansah tajuk harta wasiat. La lihamlin. Tidak bagi kandungan sayah disu yang selagi akan hamil atau yang selagi akan terjadi. Wa in hadasa dan jika terjadi qabla mausi sebelum meninggal orang yang berwasiat. Pakon li'annaha karena bahwa sesungguhnya wasiat tamliku itu mempermilik wa tamliki dan mempermilik wa tamlikul ma'dumi dan mempermilik ma'dumen yang tidak berwujud tamna'u itu tertegak. Tidak urung
kekun kepada perumah ke. Nya apabila tinggal draw ke hamil, maka sepertiga daripada harta yang lo miliki lunjuk kerana yang akan draw ke hamil. Nyan hanjut. Han sebut wasiat kepada hal yang lagian. Bahkan han sebut wasiat kepada anak yang selagi hamil. Kalau hamil sama dengan ji anak yang dipegat wasiat guna untuk gujuk seperleh harta li ayah ji kolam 4. Alam 4 bi. Bahkan hansah wasiat kepada barang urang yang golomna, tempat penerima wasiat golomna, karena sesungguhnya pekerjaan wasiat tersebut adalah mempermilikkan harta kepada milik yang lain, kepada orang lain, kepada pemilik yang lain. Jadi ahwateta wasiatkan pemilik hartanya kepada bayi yang akan dikandung atau yang menyosingah jih hamil, maka kajau ahwateta nak pesandar kata-kata wasiat tersebut belum ada tempat untuk diterima wasiat. Maka ahwatehana tempat penerima wasiat, maka wasiat tersebut tidak boleh berpindah kepada yang tidak berwujud pemiliknya. Wa ashbahat, maka serupalah al-waqfa akan wakaf ala man sayuladu di atas iman yang selagi akan dilahirkan lahu baginya. Naam. Jadi harta yang gedanya wasiatkan kepada anak yang sedang dikandung oleh isteri yang sama hal jih lagi gedanya juk harta wakaf. Di pajan awate lahir anak tersebut yang ke dapre kelahiran ji. Kalau lahir anak tersebut maka jud jauh hartanya pemilik kepada anak yang sedang yang lahir. Naam in ju'ilal ma'dum, jika dijadikan ma'dum tabi'an lil maujudi, hal keadaan dipikut bagi maujud. Bagi bansurah ka'an ausa seperti seolah-olah berwasiat li auladin bagi anak sidid, li auladin zaidin bagi anak sidid, maujudina yang maujud mereka anak sidid. Jadi lagi gedanya kun nyopat sebahagian harta lung tajuk siat kepada anak sidid. Anak sidid hinan na padumro. Tuji anak sidid na mulhe hinan. Nanan Abdullah, nanan Aminah, nanan Ali Basyah, nanan Suma Zaji pudra anak sidid. Tetapi ahwate wasiat hartanya hana tersebut pukul kepada Ali Basyah atau kepada si Aminah, hana tersebutnya. Maka wasiat tersebut sah diterima oleh salah siro daripada anak sidid. Wa main saya hadisu, dan akan siman yang selagi akan dikandung lahu baginya min auladin daripada aulad, sahat lahum niscaya sah lahum bagi anak sidid tabi'an hal keadaan kepikut, wala li ghairi muayyinin, dan tidak sah wasiat li ghairi muayyinin bagi yang tidak tertakyin. Fala tasihu li ihda hadaini, maka tiada sah bagi salah satu akan dua ini. Hada bermula ini idza kana bilafdin, apabila ada dengan lafaz wasiat, fa in kana bilafdin
a'tu hada atau u'tu hada li ahadihima saha li annahu wasiyatu bitamliki minal mausi ilaihi.